Jadi mulai dari nabi-nabi dahulu kewajiban puasa itu sudah ada. Wa ukhra ta'alluqa al-lujuma, dan yang lainnya ta'alluqu al-lujum. Jadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang ditetapi di dalam bagaimana puasa itu menjadi sesuatu yang ada nilai-nilainya. Syar'an al-imsaku an jami'il muftirati, di dalam syariatnya, di dalam syaraknya al-imsak an jami'il muftirat, yaitu mengekang dari sesuatu yang membatalkan, mangan, ngombe dan yang lainnya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin, dengan niat yang yang khusus. Kalau Ramadan ya niat Ramadan, kalau sunnah ya niat sunnah. Al-aslu fi qaulu ta'ala, asal di dalam puasa itu adalah sebagaimana dawuhnya Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, eling-eling ikilah wong akeh amanu kang padha iman. Kutiba, den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu, apa ikilah nglakoni poso, kama kutiba alal ladzina, kaya oleh ikilah den wajibaken apa ikilah poso alal ladzina ing atase ikilah wong akeh mau min qablikum saking sadurung sira kabeh, sira oleh dikongkon poso mau la'allakum tattaqun, menawa sira kabeh ku tattaquna wong kang padha takwa kabeh. Jadi asal di dalam puasa itu di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wong-wong sing padha iman ditetepno kanggone awakmu kabeh iki lah poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu atas kaum sebelum kalian. Jadi mulai dari nabi-nabi dahulu kewajiban puasa itu sudah ada. Kewajiban berpuasa itu sudah ada. Cuma di dalam puasa sendiri itu berbeda. Berbeda waktunya, tapi puasanya tetap ada. Jadi mulai dari Nabi Nuh di dalam beberapa kitab niku malah kaum Nabi Nuh niku 3 hari di dalam setiap bulan itu puasa. Di dalam tiap bulan 3 hari yang diambil puasanya. Eranya Nabi juga sendiri sampai ketika Nabi hijrah, ya. Nabi hijrah niku sebelum ada kewajiban puasa yang diwajibkan itu juga 3 hari. Juga tiga hari. Ada beberapa di dalam puasa, di dalam sholat, ya, karena ini hadisnya bersamaan. Kalau ingang kula waos niku bersamaan. Ada tahapan-tahapan di dalam sholat yang sampai sekarang ini menjadi ketetapan yang kita lakukan, dan ada beberapa tahapan puasa, yaitu ada 3 tahapan. Sholat, tahapan pertama ketika Rasulullah hijrah itu kan masih menghadap Baitul Maqdis, sampai di situ perintah untuk fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Karena apa? Menjawab keinginan nek wae salat kok nang kono mesti ngewasi. Karena apa? Tidak ingin menghadap sebagaimana kaum-kaum yang di situ itu senantiasa lapo melok-melok salat nang ngene madhep nang Baitul Maqdis. Itu kan kiblat saya. Orang-orang Israel seperti itu. Maka dijawab, ini tahapan pertama. Maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka menghadap Masjidil Haram. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, di dalam sholat yang telah diwajibkan itu, dulu sahabat itu banyak tertinggal di dalam menjalankan sholat. Tahapan itu. Karena apa? Tidak ada waktu yang menandai di mana sholat itu akan dilaksanakan. Maka untuk bisa
nang kuno ora ketinggalan bagaimana? Maka dulu ada yang pakai kentongan, ada yang pakai apa itu semisal sesuatu yang bisa mendatangkan mengumpulkan orang, dan itu tidak dilakukan. Akhirnya ada sahabat yang bermimpi kayak tidur kayak tidak, yaitu mendengar adanya azan itu. Azan hafal, ketika mendengar itu disampaikan bahwasanya sampai qomatnya cuma ditambahi qomatis sholat, dan itu disampaikan, kabarkan kepada Bilal. Dan ketika suara azan itu dikumandangkan sampai sekarang ini, maka sahabat Umar mentakiti, saya juga bermimpi sebagaimana apa yang menjadi mimpi sahabat tersebut. Ini tahapan kedua di dalam sholat itu dilakukan. Akhirnya menjadi para sahabat itu tidak tertinggal di dalam melakukan jamaah. Itu keinginan sahabat seperti itu. Kita kan suaranya sudah kemana-mana, tapi tetap nangkono abot untuk tidak ketinggalan. Dulu karena memang keterbatasan untuk mendengar adanya panggilan. Maka panggilan hati inilah yang kadang-kadang menjadi seseorang itu, di mana untuk di dalam sholat itu bisa sesuai dengan apa itu waktunya. Ketiga, sahabat itu di dalam sholat berjamaah ketika ketinggalan itu bingung. Modelnya seperti ini. Ketika ketinggalan jamaah, tanya, ini sudah berapa rakaat yang keberapa? Rakaat yang keberapa? Akhirnya diberi saro rakaat yang kedua. Dia sholat dulu 2 rakaat, cepet-cepetan supaya nangkunu iso nyusul ketinggalannya tersebut. Setelah 2 rakaat yang tertinggal itu selesai, dia bergabung untuk ikut jamaah, meneruskan jamaah itu dulu. Pada suatu ketika Mu'ad bin Jabal ini, sampai Mu'ad bin Jabal itu tidak ada sesuatu perubahan, di mana saya itu selalu mengerti akan perubahan-perubahan itu. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal ini adalah pergi tindakan dari akan Rasulullah itu berjalan dengan cepat, akhirnya sholat berjamaah. Mu'ad ini ketinggalan. Di dalam ketinggalannya itu akhirnya dia mengikuti sholat langsung di belakang Rasulullah. Sampailah di situ Mu'ad salam oleh Rasulullah, berdirilah, tambahi lagi berapa, tertinggalmu berapa. Maka dan itulah menjadi apa itu tahapan-tahapan di dalam sholat yang sampai sekarang ini adalah kita amalkan. Ya dulu itu kalau memang dulu waktu kecil kadang-kadang nek sholat Jumat pas waktu ketinggalan kan mesti takon, wis ketinggalan piro ben ora ketinggalan ambek kanjang-kanjane sholat disi ya. Wis kari sak rakaat, semisal pas Jumatan ketinggalan kan tinggal sak rakaat, sholat disi sak rakaat. Akhirnya ben nang kono salami bareng, kan ngadeg dhewean itu kan kadang izin. Akhirnya ternyata itu dilakukan oleh para sahabat dahulu. Nah, sampai sekarang ini biar tidak bertanya-tanya, kabeh-kabeh ditakoni ketinggalan piro. Suwe nanti ada pengumuman rakaat yang pertama, kan ngoten suwe. Jadi ada tulisan yang sebagaimana jam ngeten iki rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, ketinggalan berapapun akhirnya tidak akan ada yang bertanya sekarang ini. Kan ngoten sampai sekarang, dan itulah apa itu yang dialami oleh sahabatmu. Di dalam puasa sendiri juga begitu. Tahapan-tahapan puasa awal ketika Rasulullah di Madinah puasanya 3 hari, dan sampai ketika diwajibkan puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini tahapan-tahapan di dalam puasa tersebut di dalam tahapan-tahapan puasa awal di dalam puasa itu tidak langsung bulan Ramadan, tidak. Bulan Ramadan itu kan bulan hitungan ke-10 dari bangsa Arab, itu kan hitungan ke-10. Tidak langsung di dalam Ramadan ini, tapi di dalam puasa itu sebagaimana puasa yang dijalani oleh umat-umat dahulu. Dalam 1 bulan puasa 3 hari Rasulullah itu. Di dalam
1 bulan mesti puasa 3 hari. Itu terus. Maka kama kutiba alal ladzina, sebagaimana apa yang diwajibkan atas kaum-kaum dahulu. Nah, setelah itu baru dimaksud dengan adanya kutiba alaikumus syiyam kama qadal ladzina min qablikum. Nah, ada ayat lagi bahwasanya di mana di dalam puasa itu adalah di dalam bulan yang sudah ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Tahapan puasa yang awalnya itu seperti itu, akhirnya yang kedua di dalam melaksanakan puasa itu kan dulu kan berat. Kutiba alaikumus syiyam, puasanya itu puasa yang berat. Di dalam puasa Ramadan awalnya itu berat. Beratnya ngeten. Nek kapan wong nangku niku waktu maghrib sampai isya, dia ini bukannya cuma waktu itu tok. Setelah itu langsung puasa lagi. Langsung puasa lagi 1 bulan loh itu. 1 bulan dalam kados ngoten niku ya berat kan. Jadi ketika ada sahabat yang penggaweane nangku niku berat, nggih. Ketika habis sholat maghrib ya, sholat niki terus pakai sholat malam ngeten iki terus ketileman. Hitungane nangku niku yang menjadi patokan itu mripate. Nek mripate wis mari turu, ora oleh ngumpuli bojone, ora oleh mangan maneh. Nah, krana nangkono wis sudah terlalu capek, ora mikir mangan, ora mikir buka, mikirnya kepengin istirahat dhisik turu, keturun. Tangi, ini dia harus sudah wajib untuk puasa lagi. Padahal dia belum berbuka. Bagaimana beratnya? Dan ini ditemui oleh Rasulullah, sahabat yang modern. Kamu kok terlalu payah sekali. Akhirnya menceritakan bahwasanya pekerjaan saya itu berat. Dan setiap malam kalau saya sampai di rumah, itu saya sudah tinggal capeknya saja, tinggal turu saja. Nah, ketika saya bangun, sudah tidak boleh makan lagi. Maka terasa begitu beratnya. Ya. Sahabat Umar sendiri juga pernah seperti itu. Jadi bangun terus ngumpuli bojone pernah kayak gitu. Akhirnya kan menjadi pertimbangan. Akhirnya dimaksud. Akhirnya di situ puasanya. Jadi setiap malam boleh mulai masuk awakmu turu keturunan ndak masalah. Sampai nang kono waktu di mana tidak diperbolehkan orang itu melakukan sesuatu yang membatalkan, yaitu imsak sampai waktu imsak. Imsak itu hanya batasan saja. Imsak itu batasan supaya saking ngati-ngati nih. Tapi kadang-kadang imsak ya itu hanya batasan supaya ngati-ngati. Ojo sampai tengah-tengah ngombe ngeten terus marini adzan kan ngoten. Jadi ini tahapan-tahapan yang sampai sekarang ini puasa yang dijalankan itu ya sampai sekarang ini yang ini adalah tahapan-tahapan di dalam puasa. Maka kita diberi puasa sampai saat ini di dalam setiap bulan puasa itu adalah puasa yang sudah menjadi ukuran yang paling ringan. Paling ringan istilah dibandingkan dengan puasa yang dijalani oleh orang-orang dahulu. Ya. Cuma ujiannya yang paling berat. Ujian untuk di dalam pahala puasa itu tetap ada, itulah yang paling berat. Dulu itu kan waktu fardhah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan wa afina minka. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami' syekhina wa masma syekhina wa ustadina wa muallimina. Allahumma jalna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jami' man hadara fi majlisina hadha min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadika shalihin al-amilin bi jami' ulumin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.